Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini Lau Sudani dan Lau Suwarni. Kita bersama-sama akan beribadah. Ya adik-adik, siapkan hati. Nah, sekarang kita bangkit berdiri, kita nyanyi Bapa ku datang padamu. Kita nyanyikan dengan lipat tangan ya, kita siap masuk dalam doa pembuka nanti. Adik-adik, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kami hadir. Tuhan, kami mau beribadah, sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan, memuji untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersama-sama, amin. Oke. Sekarang adik-adik kita akan nyanyikan lagu Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia sekali lagi. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Oke adik-adik, lagu berikutnya mengingatkan kita selagi kita masih punya kesempatan, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu him ya. Lagu di mana kita diingatkan bahwa Yesus sudah bayar semua dosa kita di atas kayu salib. Mari kita nyanyikan dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Ya, adik-adik bisa menyiapkan uang yang akan dipersembahkan
baik itu di dalam amplop, di dalam celengan. Nanti pada waktu kita bisa lagi beribadah di gereja, adik-adik bisa membawa persembahan yang sudah terkumpulkan ini. Atau adik-adik bisa persembahan sekarang juga dengan men-scan barcode yang ada di layar. Nah, misalnya adik-adik mau mempersembahkan 100.000, adik-adik harus tambahkan angka 01 di belakang. Contohnya 100.001 seperti itu ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nah, sekarang adik-adik kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita tahu, Lause mau ingatkan bahwa kita berdoa kepada Tuhan harus dengan sikap hormat, dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kami mau senantiasa bersukacita dan bergembira sebab Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh membawa persembahan kami ke dalam rumah Tuhan. Sungguh Engkau baik ya Tuhan, Engkau yang memberkati Papa dan Mama sehingga kami masih bisa membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mau bersama-sama berdoa Bapa kami. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, firman ajaib. Nyanyikanlah lagu pujian tentang firman hidup, nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita dengan sikap yang benar, kita dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Lausha. Oke, mungkin kalian bingung siapa nih orang nih baru di sini Pagi. ngomong nih.
Nah, kenalin ya, Lause ini namanya Lause Lea. Nanti kalau ketemu Lause, kalau misalnya udah ketemu, udah dateng ya, nanti jangan panggil hehehe gitu ya, tapi Lause Lea bisa panggil ya. Oke. Nah, Lause Lea hari ini mau datang, mau ngapain ya? Mau nyampaikan firman Tuhan. Kalau gitu, yuk kita semua, Lause minta semuanya dibuka ya kameranya biar Lause tahu nih, Lause belum kenal soalnya. Dan namanya dikasih nama kalian ya, jangan dikasih nama mama atau papa kalian, biar Lause bisa tahu, oh ini namanya siapa, oh ini namanya, oh ada Ethan, Valencia, ada siapa nih ya, oh Chloe, dan teman-teman lainnya. Wah, ada yang belum buka kameranya ya. Kak Lause minta semua bisa buka kameranya, bisa Lause ingat jadinya ya, oke? Nah, good. Yang terima kasih ya yang sudah buka kameranya. Nah, kalau gitu sebelumnya yuk kita berdoa lebih dahulu ya sebelum dengar firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, nanti ikutin Lause berdoa dari rumah ya. Semuanya ya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan begitu baik kepada kami. Kami diberikan kesempatan untuk datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak yang di surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa dengan baik, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tolong Lause Lea yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, langsung mau share screen ya, sebentar ya. Nah, hari ini kita mau lihat nih, membangun kemah suci. Apa itu kemah suci ya? Nah, Lause sebelum dengerin belum kelihatan. Sudah kelihatan belum ke ininya? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Oke, good ya. Sudah kelihatan. Udah kelihatan ya. Nah, sebelumnya Lause mau nanya nih, kira-kira kalian itu pernah siapa sih yang di sini bisa masak? Ada yang bisa masak? Coba kasih jempolnya, Lause mau lihat siapa yang di sini bisa masak ya. Bisa, ada Greta, ada Chloe, siapa lagi nih ya? Wah, banyak ya ternyata ya yang bisa masak, luar biasa. Nah, teman-teman, kalau masak atau bikin kue, tentunya kita butuh apa sih yang pertama? Nah ya, Lause kasih lihat gambar nih ya. Nah, tahu ini namanya kuenya apa? Lause juga bingung nih kuenya ya. Rasanya enak kalau saya lihat di itu ya di Google ya. Wah, bikinnya gimana caranya ya? Nah, teman-teman, kalau kita mau bikin ini kita butuh apa sih sekarang ya? Kita perlu apa? Buah-buahan. Buah-buahan. Sebelum buah-buahan apa dulu? Kita butuh siapa? Orangnya dulu yang buat. Ya, mama kek atau kamu kek atau siapa, harus ada orangnya yang buat. Lalu kemudian kita butuh apa lagi? Buah-buahan, benar. Siapa lagi? Kira-kira ada yang tahu? Setelah adonan kering. Adonan keringnya, nah bingung ya adonan keringnya gimana cara buatnya, itu ada caranya juga. Ya, nah teman-teman benar. Berarti kita kalau kayak gini nih butuh apa? Ada buah-buahan, adonan keringnya, adonan basahnya. Tapi adonan kering gimana cara buatnya? Adonan basah gimana cara buatnya? Nah, kita lihat. Banyak banget ya kan ya. Bahan kulitnya ada garam, ada gula halus, mentega, air. Ya kan kulitnya tuh ya, ada butter, ada gula halus, bla bla bla. Wah, banyak banget gitu ya. Sampai ada agar, ada bahan siramannya yang lembut-lembutnya tuh ya.
Terus cara membuat kulitnya harus diaduk dengan sendok kayu ya, atau pisau dan tambahkan kuning telur, terus diaduk, dibulat-bulatkan adonannya, cetak dalam cetakan pie. Wah, macem-macem ya. Butuh garpu, tusuk garpu lah. Waduh, susah banget ya. Langsung ngeliatnya banyak banget, ini pusing ya. Aduh, mabok deh gitu ya. Aku juga sama pusing dan mabuk. Oh, kamu nggak pusing nggak mabok, mungkin kamu Aku pusing dan mabuk. Aku pusing dan mabuk karena melihat semuanya banyak sekali. banyak sekali ya. Tetapi kalau kita yang pintar masak ya, atau yang suka masak ya, waktu ngeliat gini, oke, Kang, saya bisa masaknya. Sebenarnya bisa nggak? Walaupun susah, ngeliatnya banyak. Tapi kalau dikasih tahu begini, kita kira-kira bisa nggak? Bisa, pelan-pelan ya, dipimpin. Apalagi kalau sama mama atau papa kita yang jago masak ya, yang bikin kue. Wah, hebat banget dah kita, pasti nanti kita bisa. Nah, teman-teman, bagaimana kalau kita bikin rumah ini? Kamu belum bisa bikin rumah, saya nggak tahu cara. Iya, Kak. Rumah susah buatnya, sampai harus butuh uang. Yes, butuh uang. Tapi butuh uang buat apa? Nah, langsung tanya nih di sampingnya, apa yang diperlukan untuk membangun rumah ini? Ayo, siapa yang tahu? Batu bata. Batu, Kak. Kayu setelah itu jendela. Batu, ada Jendela. Kaca. Banyak ya, Mobil. Thank you. Kalau gitu banyak sekali ya, kaca. Tetapi tunggu dulu, kita perlu bahan. Tapi kalau nggak ada yang buatnya, gimana caranya? Bisa simsalabim, ping, gitu. Nggak mungkin ya, kita langsung sulap gitu ya. Jadilah rumah gitu ya, nggak mungkin bisa ya. Butuh tukang, Ustaz. Wah, benar sekali, butuh tukang. Tukang apa, Kak, kalau gitu? Tukang bangunan. Tukang bangunan, iya, tukang bangunan. Tukang cilok, ya? Uang. Tukang apa? Bangunan. Membuat rumah. Benar, tukang bangunan. Ternyata Lausu juga Aku pakai tukang bakso. Bukan tukang bakso. Nah, teman-teman, ternyata ya, kalau kita bikin rumah, Lausu baru tahu nih, ternyata tukang-tukang itu punya keahliannya masing-masing. Ada yang bisa yang ahli bikin batu batanya ya, bisa bikin semennya. Enggak semua orang bisa ya. Ada yang bisa ahli dalam bikin kaca sama aluminiumnya ya. Ada yang ahli bikin apa tuh ya? Kayak poslennya. Ada yang ahli bikin genteng-genteng atau atap-atapnya ya. Waduh, ternyata saya baru tahu ya. Lause punya dedek ya, punya suami ya, itu kontraktor. Nah, kontraktor itu orang yang bisa mikirin gimana ya bangun rumah gitu ya. Ternyata saya baru dikasih tahu tuh, ternyata ini ahlinya nih, ahli bikin kaca nih. Kalau misalnya suruh ahli bikin batu, suruh bikin kaca, bingung dia, nggak ngerti ya. Atau bukan dibalik juga bingung. Jadi mereka punya orang-orang yang ahli di balik situ ya. Hebat ya, bikin rumah itu dibangun bukan hanya orangnya, tetapi juga bahan-bahannya. Dan yang paling utama, siapa lagi? Yang lukis ini. Ya, mau bikinnya gimana? Arsiteknya benar. Mau bikin kacanya bentuknya gimana, Molon? Ya, kayak konsepnya gitu. Konsepnya, pinter kamu ya. Kayak konsepnya, bener ya. Waduh, hebat sekali di kelas 3-4 ya. Konsepnya gimana? Kacanya mau bulat apa mau kotak? Ya, kacanya kok seperti gimana, jendelanya seperti gimana, atapnya seperti gimana, atur semuanya. Yang ngatur. Seluas apa? Ngatur, ya. Jadi insinyurnya atau arsiteknya perlu orang yang mimpin, yang kasih tahu nih gini ya. Tukangnya bingung kalau enggak. Gimana? Harus di dekorasinya kayak gimana? Ya bener, dalamnya dekorasinya gimana? Bener. Kalian hebat ya, jangan-jangan nih semua calon arsitek ya, calon insinyur. Nanti kalau bikin rumah gampang ya sama kalian ya, bantuin ya. Wah, hebat-hebat ya. Nah, teman-teman, ada lagi. Apa yang diperlukan untuk membangun rumah? Ini perlu orangnya, perlu
orang yang bisa arsitek yang bangun yang pikirin ya. Terus kedua tukangnya ya, ahli-ahlinya banyak tuh ya. Terus bahan-bahannya dan cara buatnya juga harus tahu. Nah, ini cara untuk membangun rumah. Nah, teman-teman, waktu itu ya di dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan instruksi, kasih tahu, kepada siapa? Kepada Musa dan juga orang Israel agar membangun ya, bukan rumah yang biasa, ini namanya kemah suci. Seperti apa kemah suci Lause? Saya bingung, nanti Lause kasih lihat gambarnya. Dan pengarahan ya diberikan Allah dengan sangat terperinci. Detail banget, satu-satu Tuhan kasih tahu bahannya seperti apa, nanti tukangnya siapa, nanti bagaimana cara buatnya, semua dikasih tahu sama Tuhan kepada Musa. Lalu Musa kasih tahu nanti sama orang Israel, nanti kita mau bangun kemah suci. Gimana caranya? Nanti ya saya ajarin ya. Nah pada saat itu, nah ini di kemah sucinya nih ya kira-kira gitu ya. Kemah sucinya ya berbentuk seperti ini ya, kayak persegi panjang ya. Nah bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, bahannya seperti apa, kurang lebih nanti Lause kasih tahu ya. Nah kemah suci ini adalah satu tempat di mana ya untuk Tuhan hadir di situ. Kamu lihat di tengah-tengah di samping-sampingnya tuh ya, semua dikelilingin ada kemah-kemah yang lainnya. Artinya apa? Ada orang-orang lainnya. Artinya siapa itu mereka? Orang-orang Israel yang pada saat itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, pada saat itu mereka pergi ke sana ya, lewatin padang gurun, dan pada saat itu Tuhan pengen ya supaya Tuhan ada hadir bersama mereka. Ya, selama ini Tuhan nggak hadir, tetapi Tuhan mau kasih tahu nih ada tempat ini waktu Tuhan hadir, hayo semuanya menyembah kepada Tuhan. Nah, orang-orang dikeliling di situ ya, dan kemah suci berada di tengah-tengah. Tuhan kasih tahu di sebelah sini siapa, sebelah sini tinggal siapa, sebelah sini tinggal siapa, sebelah sini tinggal siapa. Dan Tuhan berada di tengah-tengah. Mereka menyatakan bahwa Tuhan hadir. Ini tempat tinggalnya Tuhan, seperti gitu ya. Nah, teman-teman, nah ini kira-kira kemah sucinya dari atas ya. Ini Lause nggak bisa lihat ini ya gambarnya. Ini ceritanya gambarnya dari seperti ini ya. Nah, kalau dibuka nih ya, ada satu tempat ya di kemah suci di tengah-tengahnya ini ya. Ini ada Itu dalamnya, Lausha. dalamnya, bener. Ada pernak-perniknya nih. Apa ini ya? Bentuknya kok kayak lilin ya, kayak apa ya? Ya, seperti di atasnya lilin gitu. Oh gitu ya. Anak 7. Yes, ada 7. Oh, kita lihat ya selanjutnya ya. Ada apa di dalamnya? Terus tadinya gimana enggak? Ini ya mereka buat seperti apa, atau mereka bawa-bawa dari Mesir seperti itu? Kita lihat ya. Nah, teman-teman, ini adalah kemah suci, ini adalah seperti Lause bilang ya, tempat berdiam, tempat tinggal, tempat kudus. Ya, dibilang katanya di sini lebarnya 22 meter ya. Lause bingung ya seperti apa, kurang lebih ya segitu ya. Panjangnya 45 meter katanya. Wah, besar sekali ini tempatnya ya. Dan setiap bagian mengajarkan kepada orang Israel yang ada di situ sesuatu tentang siapa? Tentang Allah, tentang umatnya, dan bagaimana sih caranya menyembah kepada Tuhan. Dan ini Allah sendiri yang mengajarkan kepada orang Israel. Nah, teman-teman, ya sebelum kita masuk lihat bahannya apa, buat apa aja, kita lihat ya dari Keluaran 35 ayat 30 sampai 35 ya. Kita buka Alkitabnya. Semua yang nggak punya Alkitab, ambil Alkitabnya ya. Ambil Alkitabnya, nanti Lause tunjuk semuanya. Ada satu siapa yang Lause tunjuk ya. Nanti kalian membacanya ya. Nanti Lause lihat di sini siapa ini ya. Oke, kita buka dari Keluaran 35. Kemudian ayat 30 sampai 35 ya. Nanti Lause tunjuk, langsung baca ya. Lause kasih ayatnya ya, langsung kalian baca ya. Oke, siap. Semuanya harus semua siap. Jadi Lause nggak kasih tahu nih siapa duluan. Tiba-tiba nanti Lause tunjuk ya. Oke. Semua sudah siap? Keluaran 35. Ayat 30 sampai 35. Nah, sekarang ayat 30. Lause minta. Siapa nih ya? Geoffrey
Geoffrey ya, benar ya? Oke, Lause minta Geoffrey nomor 30, ayat 30. Baca ayat 30. Geoffrey masih mute. Ya, Geoffrey Terus berkata, Alkitabnya lagi dipakai. oh baiklah, nggak apa-apa. Tapi dengerin ya. Oke, sekarang Lause minta siapa? Yang semua bawa ya. Joshua Austin ya, Joshua Austin, silakan ayat 30. Semua udah bisa baca ya? Kelas 3 4 ya. Joshua Austin boleh baca? Keluaran 35 ayat 30 sampai 30. Aku punyanya Alkitabnya Inggris. Gak apa-apa. Aku cari aja deh. Nggak apa-apa Joshua. Kamu baca aja Joshua Inggris. Austin, baca yang Inggris aja, baca yang Inggris nggak apa-apa. Baca yang Inggris aja, baca yang Inggris. Ya, aku udah ketemu. Oh, oke. Kan mana ya? Keluaran, Kejadian, Keluaran. Tunggu. Di perjanjian lama, Keluaran. Semua siap ya? Udah siap ya? Keluaran 35 ayat 30. Baca ya. Joshua Austin udah? 35 Ayat 30 deh. 30. Keluaran 35 ayat 30. Ya. Oke, silakan. Berkatalah Musa. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin ini salah bukan? Gimana? Dari 30. dari suku. Ini beda ya? Ini benar. Dari suku. Suku mana? Ada tulisan dari suku. Tadi benar. Menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan sudah itu aja suku Yehuda, benar. Oke, sekarang Ivanka nih. Ivanka udah nunjuk tangannya ya. 31 Ivanka. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Good. Sekarang Greta 32. Yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Oke, good. Thank you, Darren. 33. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Good, thank you Darren. Felicia, nomor 34. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. Oke, Christabel, nomor 35. Christabel, ayat 35. Dia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan, seorang tukang pekerjaan, seorang ahli pekerjaan, seorang yang membuat linen yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Good, thank you Christabel. Nah, sekarang Lause mau minta kalian, coba kalian isi titik-titiknya ini ya. Kalau misalnya Kak lagi, Lause sudah kasih tahu deh ya Kak ya. Misalnya ya ungu tua, kirmisi. Jadi kalian boleh ketik kirmisi. Jadi coba kalian semua jawab di sini ya.
kirmisi, terus alat-alat terbuat dari titik-titik emas, perak, dan tembaga. Nah, sekarang kalian isi titik-titiknya, tapi kalian tulis ketik ya secepatnya ya. Lausa kasih waktu ya semuanya. Isi dan ketik di chatnya. Lausa nanti lihat ya siapa aja yang udah jawab ya. Jangan semua ya, nggak usah. Semua boleh ya. Teman-teman semua boleh. Kirim ya. Di everyone. Bukan kirim chatnya ke everyone, nanti nyontek dong. Oh gitu ya, oke. Kalau gitu kalau Segita aja deh, thank you ya untuk sarannya. Kalau Segita boleh, kalau Segita. Oke. Good. Kalau Segita aja semuanya. Karin udah tuh. Ayo lanjut. Oh, good. Nah. Wah, Teresa, Valencia, Christopher. Terus Audrey, Heidi. Wow, sudah semuanya. Terus nih masih banyak nih. Baru dua nih yang jawab. Nah, tuh. Udah. Iya, Ivanka udah, terus lanjut, Dek. Lanjut Ivanka. Kan kotaknya banyak tuh. Ya kan, Lauselea ya? Diisi semuanya kotaknya. Ya, diisi semua. Coba. Bukan cuma satu kotak. Iya, banyak tuh ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ya, kalau Lausa bilang Joshua Austin udah semua tuh. habis ya, kalau waktunya habisnya Lausa kasih waktu ya. Joshua Austin udah semua. Good job. Wow, hebat Joshua Austin. Christopher, Matthew, Christabel. Ayo, go. Oke, wow. Salah. Oke, lanjut. Chloe, udah masuk juga. Udah. Ivanka, udah sampai bawah? Udah. Oke. Joshua, thank you. Good job. Ivanka. Oke, waktunya udah mau habis ya. 5 detik lagi. Oke, go. 5. Heidi udah, Justin. Graciela. 3. 2. 1. Matthew. Oke. Valencia, good job. Oke, sekarang langsung mau jawabannya dijawab sama tadi ya, saya langsung dengar Joshua Austin. Silakan coba kalian kamu sebutin jawabannya apa aja. Joshua Greta Austin juga udah. Joshua Austin, boleh kamu jawab? Kirmizi emas desain di padat kayu lenan artistik. Yes. Udah. Batu yang dipotong dan di apa ini? Dan di apa? Dipadat. Dipadat. Ada yang bisa betulin? Dipahat. Lausa dipahat. Good. Thank you. Ya. Wow, semua hebat ya Lausa. Semua sudah jawab ya. Iya, semua Terima jawab. kasih. Nah, sekarang Lausa mau minta kalian jawab lagi. Ini banyak ya, kita banyak quiz-quiz ya. Oke. Sekarang Lausa kalau banyak quiz. Sekarang Lausa minta. Nah, ini jawabannya ada di Keluaran 35, 30 sampai 31. Tadi kita udah baca ya. Sekarang kalian coba isi ya, isi titik-titiknya dan kasih Lause ke tunggu. Sekarang kasih ke Lausenya, ada Lause siapa aja di sini? Lause Iti, silakan. Semua sekarang Lause Iti ya, kasih jawabannya ke Lause Iti ya. Direct message ke Lause Iti. Ya, direct message ke Lause Iti ya. Ada 1, 2, 3, 4 jawabannya ya, ada 4 jawabannya. Jadi kamu jawab 1, 2, 3, ya. Nah, jawabannya itu ya. Oke. Ayo go. City ada kan ya di sini ya? Apa ada kan ya? Ada. Ada. Go. Udah banyak yang masuk belum, Lausa? Wow. Ayo, jawabannya apa? Udah banyak nih yang masuk nih. Wih, mantep. Semuanya keren. Banyak yang masuk. Oke, kita berarti mulai untuk yang titik-titik pertama dulu ya.
Tuh, banyak banget nih Lause. Wow, hebat Sampai ya. harus di-scroll naik ke atas Lause. Di scroll naik ke atas gimana? Saking banyaknya, saking banyaknya ini yang pintar-pintar semua ini. Wow, keren ya Lause. Kelas 3-4 ternyata hebat-hebat ya. Saya pikir susah ini pertanyaannya, Lause aja bingung pertama kali. Apa ini ya? Lause cari-cari nggak bisa. Wah, ternyata mereka dengan gampangnya ya langsung bisa tahu. Nah, adik-adik, untuk yang udah ngedirect message Lause, untuk yang titik-titik pertama itu hampir semuanya benar ya adik-adik. Yes. Itu berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel. Bezalel, good. Oke. Yang kedua apa tuh? Kemudian bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Yehuda. Wow. Terus Betul lanjutnya ya. apa? Kemudian dan telah memenuhinya dengan Roh Allah. Wah, good. betul, dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam Pekerjaan. Wow, luar heboh. biasa. Semuanya Lause sangat antusias Lause. Wah, Mantap. terima kasih Lause Iti. Terima kasih Aduh, Lause Gita. Lause Lea, ada juga yang masuk ke Lause Gita nih. Oh iya, nggak apa-apa. It's okay, benar jawabannya benar. Jawabannya benar. Wah, terima kasih ya teman-teman. Kalian luar biasa. Lause angkat jempol ya, luar biasa. Nah teman-teman, di sana dikatakan berkatalah Musa kepada orang Israel. Lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel. Jadi Tuhan tunjuk, ya. Tuhan yang kasih tahu, kamu ya Tuhan yang tunjuk nih Bezalel bin Uri bin Hur. Dari sukunya disebutin lagi ya, suku Yehuda. Dan dia dipenuhi oleh apa dibilang roh Allah. Jadi bukan karena si Bezalelnya yang hebat, tetapi karena Tuhan yang tunjuk dan Tuhan kasih roh Allah dan kasih keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan ya. Nah, berarti Tuhan begitu hebat ya. Sebelum kasih tahu nih ya bahan-bahannya apanya sebagainya, Tuhan juga tunjuk orangnya. Dan di sini ya kalau dilihat ya, dia juga kasih apa? Ada satu orang juga ya, ada Tuhan menanamkan dalam hatinya dan dalam hati Aholiab dari suku Dan ya, dan kepandaian untuk mengajar. Jadi Tuhan kasih tahu dia, Tuhan tunjuk dan Tuhan juga kasih kehebatan untuk juga bisa mengajar. Dengan roh Allah berarti Tuhan menyertai mereka untuk bisa membangun kemah suci. Nah teman-teman, bahannya apa sih kira-kira yang dikasih tahu sama Tuhan? Nah ini kira-kira ya bahannya ya. Ada kain yang berwarna ungu tua, ada ungu muda, ada kain yang berwarna kirmisi ya, ini kayak gini nih kurang lebih ya. Ada juga ada kain lenan ya, seperti ini nih kain-kainnya ya, kurang lebih ya. Nah, apalagi kulit binatang, di sini juga ada katanya kulit kambing lah ya kan ya, ada kulitnya lumba-lumba dan sebagainya ya. Dan buat apa ya ini ya, nanti ya kita lihat ya. Dan juga ada kayu penanga ya, kayu yang bagus pasti, ini bukan kayu yang habis dipasang lalu tiba-tiba rusak gitu ya, langsung kropos, enggak, ini kayunya bagus Tuhan kasih tunjuk ya. Lalu ada emas, ada perak, ada tembaga ya, seperti ini ya kurang lebih ya warna-warnanya ya. Dan juga nah di sini nih ya dibilang ada fakta menarik tentang emas, perak, tembaga ya. Dalam pembangunan kemah suci mereka menggunakan kira-kira 995 kg emas. Wow, banyak sekali ya. Ada 3.422 kg perak. Apa sih lo sebanyak itu pasti ya, berat banget gitu ya. 2.408 kg tembaga. Total semuanya 6.825 kilogram, berat sekali. Wow, sampai sudah dihitung ya, sampai 6.000-an ya. Hebat ini siapa ini tadi ya. Wah, luar biasa. Sudah sampai Deren. Siapa Deren ya? Wah, Ya. sampai langsung menghitungnya. Berat sekali jadi ya. Begitu banyak dipakai untuk membangun kemah suci ya. Dan juga digunakan apa ya? Rempah-rempah juga ada ya. Nah, seperti ini kurang lebih rempah-rempahnya ya. Untuk ada juga minyak zaitun untuk lampu. Wah, sangat detail sekali Tuhan ya. Ada juga katanya kemenyan ya, kurang lebih nih lo secari kemenyan seperti apa ya nih kurang lebih. Apa itu kemenyan?
untuk wangi-wangian ya, begitu ya. Juga nah teman-teman lihat barang dan banyak-banyak lagi ya yang lain-lainnya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat bahwa barang-barang ini apakah ada langsung twing langsung ada? Enggak. Tetapi barang-barang ini diberikan oleh orang-orang Israel kepada Tuhan, kepada Musa untuk bisa membangun kemah suci ya. Dan di sini dikatakan orang Israel memberinya dengan apa? Rela hati dari harta milik mereka sampai Musa kasih tahu, stop ya. Jangan kasih persembahan lagi karena mereka memilikinya udah lebih dari cukup. Jadi cukup ya, nih emasnya udah banyak. Kenapa makanya kasih kayak emas sama itu ya? Iya, banyak kain. Emasnya seperti kayak ada bentuk piala-piala gitu. Iya, banyak ya. Nah, ada mahkota-mahkota, koin-koin emas. Benar, semuanya ini dipakai untuk membuat sesuatu kemah suci dan peralatan-peralatannya. Kita lihat ya. Nah, contoh kain tadi ya. Kain tadi ya, kurang lebih ya sama tadi ya kulit-kulit binatangnya dibuat nih ya seperti ini ya. Jadi dibuat yang di bagian dalamnya ya, di dalam kemah sucinya ya, untuk bisa nanti ada taruh barang-barang yang Tuhan barang-barang untuk Tuhan di sana ya. Nah, seperti ini ya barang-barangnya. Kemudian fakta menarik apa dia bilang ya? Ada ungu tua, ungu muda, dan kirmisi adalah warna-warna kerajaan. Jadi ini bukan warna sembarangan. Dipilih warna yang terbaik buat Tuhan. Warna ungu berasal dari kulit kerang katanya. Dan warna kirmisi berasal dari serangga. Inilah yang membuat kain warna ini sangat mahal. Ya. Warna ini waktu itu kain-kain warna sekali dan mahal harganya. Nah teman-teman, apalagi dibuatnya? Nih, tabut perjanjian. Nah, Lause sekarang minta ya, semua buka di Keluaran 37. Sekarang kita akan buka Alkitab terus ya. Kita mau belajar dari firman Tuhan ya. Ini bukan kata Lause, tapi kata firman Tuhan. Keluaran 37 ayat 1 sampai 9. Semuanya buka. Ya, kita mau lihat apa ini tentang tabut perjanjian. Keluaran 37 ayat 1 sampai 9. Oke. Lause minta 9 orang yang sudah buka ya, langsung kasih apa tuh namanya ya? Raise hand ya, raise hand. Oke. Kasih raise hand ya. Ini udah Ethan, Darren, siapa lagi raise hand-nya? Ada 9 orang aja ya yang Lause pilih ya. Oke, 9 orang boleh langsung pilih, baru 4 ya. 5. Siapa lagi? 4 orang lagi boleh? 6. Oke, good. 7. 8. 1 orang lagi. 1 orang lagi siapa? Siapa 1 orang lagi? Baru 8. 1 orang lagi. 9. Sambil menunggu 1 orang lagi, kita langsung baca ya nomor 1-nya. 37 ayat 1. Saya minta Ethan dulu. 1 Ethan. Silakan Ethan. Membuat tabut perjanjian. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga. 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Darren. Iya. 2. Darren Nicola. Disalutnya itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Good. Valencia. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Heidi. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnyalah itu dengan emas. Ivanka nomor 5. Bukan Ivanka ya. Benar ya Ivanka ya. Ivanka tadi ya? Ivanka, ya, kamu masih mute. Nah. Oke. Ivanka? Ayat berapa?
5 ya? Ayat berapa Lause? Tadi 5? 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf lalu Oh, bukan sayang. Keluaran 37 ayat 5. dan dimasukkannya kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu supaya tabut dapat diangkut. Oke, thank you. Ivina ya, Ivina ya. Oke. Aivina Lause. Ivina, sorry Ivina. Thank you udah dikoreksi. Silakan, nomor 6. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Oke, thank you. Siapa lagi? Matthew ya? Dibuatnyalah 2 kerup dari emas dan emas tampan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaiannya itu. Oke, thank you. Greta 8. 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Oke, siapa lagi ya yang udah? Satu lagi. Gak usah pilih aja ya. Oke, Noel Martin Alvaro. Bisa gak Noel Martin Alvaro? Noel Martin Alvaro. Halo. Oke, satu lagi siapa yang mau? Ivanka udah ya. Heidi Summer. Apakah bisa nomor 9 bacain untuk Lause dan semuanya? Tadi kan udah. Heidi, Ya. boleh baca nomor 9? Oke, kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Oke. Terima kasih semuanya. Nah ya. Ini kerup-kerup ini nih, ini kerup-kerupnya nih ya. Ini tabut perjanjian ya. Oke. Nah, teman-teman di sini ada tulisan terbuat dari kayu apa ya? Siapa yang bisa jawab? Saya Lause, Deron. Siapa? Ya, Oke, Deron. langsung terbuat dari kayu? Deron, Lause. Iya, jawab aja. Siapa? Kayu penaga. Penaga, oke. Dan dilapisi dengan siapa lagi? Matthew. Matthew. Iya, silakan. Pas. Emas, good. Terima kasih. Wow, hebat semuanya. Nah, inilah tabut perjanjian ya yang ada di dalam kemah suci juga ya. Nah, apalagi ya di dalam kemah suci? Nah, ada fakta menarik. Tabut perjanjian memiliki ukuran panjang 112,5 cm dan lebar ya 67,5 cm ya. Tadi ada panjangnya 1,5 hasta dan 1,5 2,5 hasta dan 1,5 hasta ya. Itu 45 cm satu hasta ya. Kalau dikali ya kurang lebih seperti itu ya. 112,5 dan 67,5. Dan harus diangkat dengan menggunakan kayu pengusung.
tangan manusia tidak boleh menyentuhnya karena tabut perjanjian itu kudus, ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, apalagi yang ada di sana? Meja sajian, ya. Nah, meja sajian ini terbuat dari kayu penaga dan emas juga, ya. Jadi ada kayunya tadi ya, bahan-bahannya dan emas. Dan di atas meja ada pinggan, ya. Ada cawan, ya ini pinggannya, ada cawan dan ada piala, ada kendi, ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini semua terbuat dari kayu dan juga emas, ya. Meja sajian. Nah, fakta menarik, ada 12 potong roti diletakkan di atas meja roti sajian. Roti-roti tersebut baru akan diganti dengan yang baru setiap hari Sabat. Hari Sabat ya. Pada saat itu ya, hanya para imam yang diizinkan memakan roti tersebut ya. Tidak boleh semua orang makan roti yang sudah disajikan itu ya. Lausha, Ya. roti itu namanya roti apa? Roti ya, roti yang dibuat sama mereka begitu ya. Rotinya jenis apa? Roti ada rasa atau roti kosong? Nggak ada rasa ya rotinya ya. Roti biasa aja yang terbuat tidak ada rasa kayak sekarang kayak susu gitu ya. Ada coklat, nggak ada ya, beda rotinya ya. Itu rotinya hanya roti doang, tidak ada rasa coklat, rasa keju tidak ada. Karena dulu tidak mungkin ada coklat. Iya ya, dan itu pada turun ya, susah juga cari coklat dan keju. Oke, terima kasih udah dijawab sama temennya ya. Nah, ada lagi apa nih? Kandil ya, tadi ada yang bilang ada ya, ada kandil dan terbuat dari titik-titik murni dan memiliki titik-titik lampu. Hayo, siapa yang bisa jawab? Kita tahu pada hari itu Kusta adalah sebuah terbuat dari Murni, Lausha, emas murni. Yes, emas murni. Wah, kalian belum baca Alkitabnya langsung udah tahu ya. Dan memiliki titik-titik lampu. Ada 7 lampu. Yes, 7 lampu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, benar ya. Ini kandil ya yang ada di dalamnya ya. Nah, fakta menarik, kandil terbuat dari 1 talenta atau 34 kilo emas. Wah, banyak sekali. Siapa yang di sini timbangannya 34 kilo? Ada? Ya, 30. 30. Nah, kurang lebih sebesar kamu ya, Kadi ya. 30 tambahin 4 kilo sedikit ya. Waduh. Ya, Kakak aku 40-an. Saya 40 kurang 40 kilo. dikit ya. Oke. Dan minyak untuk lampunya adalah minyak zaitun. Tadi kan kalau saudara kasih lihat ya, ada minyak zaitun murni yang tidak menghasilkan banyak asap ya. Nah, ini sangat detail, sangat bagus ya, Tuhan kasih tahu bagaimana cara buatnya. Kemudian ini ada mesbah ukupan ya. Nah, fakta menarik, tukang campur rempah-rempah ya, tadi ada rempah-rempah ya, bahan-bahan gitu ya, biasa ya, rempah-rempah, dan membuat ukupan untuk mesbah dari campuran khusus rempah-rempah dan kemudian menambahkan garam ya. Jadi kayak rempah-rempah itu kayak ada kayu manis lah, kayak kalau kita jadi itu semua bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan lalu dibuat untuk membuat ukupan ya, ini tempatnya ya, mesbah ukupan ya, untuk nanti dan kemudian menambahkan garam, dan itu hanya dipakai di kemah suci dan tidak dipergunakan di tempat lain. Rempah-rempahnya khusus ya sepertinya. Dan mesbah ukupan ini tidak boleh dipakai di tempat lain ya. Nah, teman-teman, kemah suci ini menunjukkan bahwa Allah berdiam di antara umatnya. Ya, ini kan ada Allah yang berdiam di antara umatnya, bangsa Israel. Dan ia menyediakan cara untuk menyembahnya. Jadi kita dikasih tahu ya bagaimana caranya juga untuk menyembah dia. Dan Tuhan kasih tahu dengan sangat terperinci, sangat detail. Ya, semua Tuhan kasih tahu bagaimana cara membuatnya. Dan Allah mengutus anaknya Yesus datang ke bumi dan berdiam juga di antara umatnya. Ya. Jadi kemah suci menunjukkan ketika Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dan Allah juga menepati janjinya. Allah membuat cara atau jalan bagi kita untuk menyembah Tuhan dan mengenal Tuhan melalui kehidupan Yesus. Dan kematiannya disalib sebagai pengorbanan yang final akan dosa-dosa kita. Nah, teman-teman, kemah suci ini bukan dibuat begitu aja sembarangan. Oh ya,
asal ada aja gitu. Enggak. Tetapi Tuhan mau supaya kita ini tahu bagaimana cara menyembah Dia. Dan Tuhan ada hadir di tengah-tengah umatnya. Dan ketika kita menjadi umatnya, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, gimana sih caranya menjadi umatnya? Yaitu menaruh hidup kita kepada Tuhan. Taruh hidup kita, datang ya untuk bisa Tuhan diam dalam hidup kita. Dan kita ini adalah umatnya Tuhan. Nah, teman-teman, ketika kita menjadi umatnya Tuhan, disitulah Tuhan berdiam ya dalam hidup kita. Dan hidup kita ya sudah ditebus oleh Tuhan dengan segala dosa kita yang begitu banyak. Tuhan sudah mati untuk kita dan mengampuni kita. Nah, teman-teman, pengorbanan Tuhan sudah memberikan ya satu hal yang indah untuk kita bisa datang kepada Tuhan juga, untuk datang menyembah kepada Tuhan. Nah ya, di sini ada satu rencana Tuhan di dalam Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Nah, teman-teman mau buka suaranya, kita mau buka suara, kita baca bersama-sama, nggak apa-apa berantakan ya, tapi kita mau baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama ya. Dibuka suaranya, di audionya dibuka, boleh. Lalu kita baca bersama-sama Keluaran 25 ayat 8 sampai 9 ya, dan ini bisa jadi hafalan kita ya. Yuk 1 2 3. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Segala apa yang padamu sebagai contoh permasalahan dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Harus kamu membuatnya. Harus Oke, thank you teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, apakah kemah suci sekarang masih ada nih Lause? Jangan ya. Kemah suci itu mungkin sudah nggak ada deh sekarang ya. Kita nggak bisa lihat juga. Lalu kalau gitu Tuhan nggak ada di tengah-tengah kita. Ada di tengah-tengah kita. Dia hadir bersama kita. Dan makanya kan dibilang ya, kemah suci itu menunjukkan kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia dan mau menebus dosa kita dengan mati di kayu salib. Tujuannya seperti itu. Nah, teman-teman, pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau masuk ke dalam hidupku dan aku mau hidup bersama Tuhan. Dan teman-teman, ketika kita ini adalah sudah menjadi umatnya ya, dan Tuhan diam dalam hidup kita. Nah, ini kita lah kemah suci, nah kita lah ya yang harusnya hidupnya benar-benar hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, gimana caranya? Ya kadang-kadang kita bilang, aduh susah Tuhan. Nah, melalui pikiran kita pertama misalnya ya, kadang-kadang kita mungkin ada yang iri hati, kita mungkin ada yang sombong yang kita pikirkan ya, wah ini gue yang bisa, lu mah nggak ada papanya gitu ya. Mungkin kita, aduh kenapa kok dia punya ini, dia punya itu, aku kok nggak ada. Nah, hidup kita udah tidak menjadi kudus lagi, hidupnya sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Belum lagi mulut kita, kadang-kadang kita suka marah-marah, suka memaki-maki orang tua, suka ngomong-ngomong kotor dan sebagainya. Ya, atau mungkin mata kita ketika kita pada saat lagi ngapain, datang beribadah kepada Tuhan. Kita lihatnya bukan buka Zoom kita, tetapi kita nonton apa? YouTube. Seperti main game, nonton game, chatting. Yes, benar ya. Apalagi misalnya ya, mungkin kuping kita suka mendengar sesuatu yang tidak benar gitu ya. Mungkin juga tangan kita yang suka memukul dan sebagainya. Mungkin kaki kita juga yang suka menendang dan sebagainya. Nah, teman-teman, apa yang di dalam tubuh kita ini sebenarnya adalah ketika kita sudah percaya Tuhan, ada Tuhan dalam hidup kita, seharusnya kita ini adalah kemah sucinya Tuhan, dan harusnya kita juga hidupnya kudus dan benar di hadapan Tuhan. Apalagi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah dihapuskan dosa kita, kita seharusnya dihukum oleh Tuhan, tetapi Tuhan yang gantikan kita di kayu salib dan mati untuk kita. Lalu kita mau seenak-enaknya, kita diselamatkan, kita udah nggak dihukum, ya udah kita seenaknya aja, gitu ya.
Tetapi kita mau datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau hidup kudus, aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, nah teman-teman, yuk kita mau berdoa kepada Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Minta Lause Gita berdoa ya untuk kita semua. Minta Lause Gita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Kami belajar tentang kemah suci, kami tahu bahwa Tuhan ada di dalam kemah suci, Allah berdiam di dalamnya, dan kami harus menghormati itu di dalam ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, Roh Kudus boleh bimbing kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih untuk Lause Lea yang sudah boleh membawakan cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Thank you. Silakan saya serahkan Lause Gita ya. Lause siapa? Oke adik-adik. Thank you untuk Lause Lea yang sudah membawakan firman, cerita. Di sini Lause lihat ada Juan Sebastian. Kamu baru, Dek, datang? Mana Juan? Juan, kamu baru? Baru di mana? Baru join sekolah minggu GKY Pluit? Enggak? Sejak enggak, saya ikutnya di tempat lain, bukan yang IPK. Oh. SDK 1. Berarti kamu baru ya? Baru join ya? Iya. Oke. Juan, nanti kamu tulis nomor telepon Mami atau Papi di chat ya. Lause biar minta datanya kamu. Sama satu lagi. Geoffrey. Apa bacanya? I'm sorry kalau salah. Kamu mute. Saya Gregory, Lause. Oh, Gregory. Lupa ganti nama. Oh, Gregory. Oke. Lause pikir kamu baru. Oke. Siapa lagi? Ada yang baru pertama kali? Ada yang baru pertama kali join? Welcome ya, Juan. Minggu depan, adik-adik semua dan Juan bisa. Lause, saya sekarang tulis nomor teleponnya di chat. Ya. Oke. Jadi untuk apa? Kenapa? Jadi untuk apa? Nanti Lause mau minta datanya Juan. Oke, sambil tunggu Juan ketik nomor teleponnya. Adik-adik semua sudah daftar SIL? Sudah. Good. Ada yang belum? Segera daftar ya. Masih terbuka nih untuk kelas 3-4 nih. Banyak yang join loh. Juan kalau mau ikut boleh loh ya. Saya tulis nomor telepon saya sendiri boleh nggak? Oh boleh. Berapa? Nanti Lause minta berapa? Kamu tulis di chat ya. Ya, tunggu saya tulis. Oke, thank you Juan. Oke adik-adik, ada lagi pengumuman lain Lause? Nggak ada? Kita jumpa lagi minggu depan ya. Semua buka kamera, Lause mau foto. Eugene, Jillian, Kristalin, Karin. Lause panggil semua. Jessie, Mili. Ini Galaxy S9 siapa namanya ya? Nah, Galaxy. Mana nih? Galaxy S9. Itu nama handphonenya kali. Iya, itu nama handphone. Tapi siapa ininya? Theodore. Oke, Theodore. Gracela. Siapa lagi nih yang Saya sudah. Ya, thank you Juan. Nanti Lause minta datamu ya.
Oke, Lause mau foto. Graciela, Mili, open cam. Oke, say cheese. Oke, kita akan tutup dalam doa. Semua unmute. Kita naikkan Bapak terima kasih. Oke. Semua unmute. 1, 2, 3. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami diberikan waktu untuk boleh beribadah. Tuhan, terima kasih untuk segala kecanggihan teknologi yang Tuhan berikan. Kami boleh bertemu sekalipun lewat Zoom, tapi kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh bertemu satu dengan yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan minggu depan kami boleh datang lagi untuk beribadah. Tuhan terus jaga kerinduan kami, berikan kerinduan dalam hati untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu depan. Tuhan berkati juga untuk lause-lause yang sudah melayani. Tuhan, kiranya ada adik-adik yang besok akan ujian atau besok sekolah. Tuhan berkati agar kiranya semua boleh berprestasi di sekolah, rajin belajar, untuk bisa mengikuti ujian ataupun sekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati, jauhkan dari segala virus, jauhkan dari segala mara bahaya, berkati juga keluarga, biarlah kami semua ada di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan sendiri yang boleh berkati setiap kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa minggu